Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Agustin dari Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Subroto Purwokerto. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan tutorial bagaimana menguji analisis moderasi atau yang biasanya disebut dengan moderated regression analysis. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana konsep dasar dalam moderated regression analysis ini. Yang pertama itu, dalam moderated regression analysis ini ada 3 variabel yang akan digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependent, dan variabel moderasi. Nah, MRA juga bisa disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel moderasi itu variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau mempermudah pengaruh variabel salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Agustin. Apa biasanya? Nama, NIM, kelas, sesuai range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Agustin dengan NIM 23411 020 1044 dari kelas 5 Ekonomi Syariah A, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Subroto Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji analisis moderasi atau yang biasanya disebut dengan moderated regression analysis. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana konsep dasar moderated regression analysis ini. Yang pertama yaitu dalam moderated regression analysis ini terdapat 3 variabel yang akan digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependent, dan juga variabel moderasi. MRA ini bisa juga disebut dengan uji interaksi antar variabel independen dan variabel moderasi, yang dimana variabel moderasi itu merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di bawah ini ada contoh kasus, yaitu dengan judul pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasi. Di sini juga saya akan menguji dengan 2 uji regresi. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Di sini sudah ada data, yaitu 100 data dan juga variabelnya. Yang pertama itu X1, variabel name-nya itu pelatihan, yang X2 itu lingkungan kerja, yang yaitu prestasi kerja, dan variabel moderasinya itu motivasi kerja. Yang pertama kita akan menguji X1 dengan X2 dulu. Langsung saja kita pilih analyze, lalu regression, pilih linear. Nah, kita masukkan pelatihan kerja ke dalam independen dan lingkungan kerja variabel dependent, lalu klik OK. Nah, di sini kan sudah keluar outputnya. Kita ini hanya terfokus kepada model summary dan juga koefisien. Dan untuk outputnya sudah saya salin pada Word. Dan ini adalah hasil output dari uji regresi yang pertama, yaitu hasilnya kita lihat pada signifikansinya. Dan hasilnya itu diketahui bahwa nilai signifikansi variabel prestasi kerja
sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel pelatihan itu berpengaruh signifikansi terhadap variabel prestasi kerja. Dan diketahui juga bahwa nilai signifikansi variabel lingkungan kerja itu sebesar 0,001 dan kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap signifikansi terhadap variabel prestasi kerja. Lalu kita lihat model summary-nya. Nah, kita lihat pada hasil R-square-nya. Dan hasilnya itu diketahui nilai R-square itu sebesar 0,808, menunjukkan bahwa variabel pelatihan, lingkungan kerja, serta motivasi kerja itu sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan 80,8% variasi prestasi kerja karyawan, sedangkan sisanya itu sebesar 19,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Itu adalah hasil output dari uji regresi yang pertama. Lalu kita lanjut uji regresi yang kedua, yaitu kita akan menguji X1 dengan variabel moderasi dan juga X2 dengan variabel moderasi juga. Kita pilih transform, compute variable, terus pada target variable diisi X1 M, lalu di numeric expression itu masukkan X1, lalu kali dengan variabel moderasi, kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini kan sudah muncul. Lalu kita uji yang X2 juga sama, caranya juga sama. Dan ini diganti dengan slot X2 M, lalu ini X2 M, lalu X2 kita pindahkan ke dalam, lalu kita kalikan dengan variabel M juga, kita pindahkan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul juga ya X1M dan juga X2M. Lalu kita akan menguji dari variabel X1, X2 dan juga variabel X1M atau variabel interaksinya, dan juga variabel X2M yang sama juga variabel interaksinya. Kita langsung saja ke transform, compute variable, kita reset dulu, kita ininya X1, X2, lalu masukkan variabel Y, menguji variabel X1, X2 dan juga interaksi antara variabel X1, X2 dan moderasi itu pilih analyze, regression, linear. Ini kita reset dulu, kita masukkan variabel Y ke dependent dan juga variabel motivasinya ke independent, beserta juga variabel interaksi X1M dan X2M.
Baik, di sini outputnya sudah keluar. Kita juga fokusnya ke model summary dan juga koefisien saja. Untuk outputnya sudah saya salin ke dalam board. Dan ini untuk hasilnya. Kita lihat di bagian signifikansi pada variabel motivasi kerja, yaitu yang sebagai variabel moderasi. Hasilnya yaitu diketahui nilai signifikansi itu sebesar 0,149, itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Dengan demikian, variabel moderasi itu tidak berperan sebagai variabel pemoderasi. Lalu kita fokus juga pada lingkungan kerja dengan motivasi kerja, yaitu hasilnya 1,00. Yang diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi antara pelatihan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja itu sebesar 1,000, itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa motivasi kerja tidak mampu memoderasi pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Lalu kita lihat di model summary-nya. Kita lihat bagian R-square yang hasilnya itu 0,817, dan hasilnya itu diketahui bahwa nilai R-square itu sebesar 0,817, maka memiliki arti bahwa sumbangan variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja setelah adanya variabel moderasi, yaitu yang isinya motivasi kerja itu sebesar 81,7%. Maka bisa disimpulkan bahwa setelah adanya moderasi, variabel moderasi yaitu motivasi kerja dapat memperkuat pengaruh variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel motivasi kerja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.